Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad dawuh, sinten-sinten tiang, siapa manusia yang ingin keluar dari kegelisahan, yang ingin keluar dari rasa galau, yang ingin keluar dari kebingungan, selain mencari solusi-solusi permasalahannya, dianjurkan memperbanyak la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dalam hadis yang lain disebutkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini sudah masyhur. Barang siapa yang menghadapi suatu permasalahan-permasalahan pelik, permasalahan-permasalahan besar, kemudian dia bingung, kacau, galau, maka bergantunglah kepada Allah, dan dalam itu diperbanyak membaca hasbalah, membaca hauqalah, membaca hasbalah. Ini adalah anjuran baginda sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, pada suatu hari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, al-haya'u minal imani. Rasa malu itu bagian dari kadar keimanan seseorang. Kalau orang masih memiliki rasa malu, maka sejatinya ada keimanan yang masih ada di dalam hatinya dan memang perlu dirawat dan harus terus dijaga. Lebih spesifik, pada suatu saat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kalian wahai umatku kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala faqultu ya Nabi Allah, inna nastahyi. Maka kemudian para sahabat jawab, wahai Nabi, kami ini sudah malu kepada Allah dan juga malu kepada Rasulnya, kepada engkau wahai Nabi. Maka kemudian Nabi menjawab, laisa kadzalik, bukan itu yang kumaksudkan agar engkau malu kepada Allah, walakinna man istahya min Allah haqqal haya, yaitu orang-orang yang malu kepada Allah dengan hak-haknya malu, dengan yang sebenar-benarnya malu adalah falyahfadir ra'sa, dia menjaga anggota tubuhnya mulai dari kepalanya, wa ma hawa, dan apa-apa yang ada di kepala, mulai dari menjaga lisan kita yang ada di kepala, mulai dari telinga kita, mulai dari mata kita, mulai dari hidung kita. Malu kepada Allah yaitu dengan menjaga lisan kita agar tidak mengucap kecuali yang diridhai oleh Allah. Malu kepada Allah dengan cara telinga kita tidak mendengarkan hal-hal yang tidak layak untuk Allah. Mata kita tidak memandang kecuali pandangan-pandangan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal batna, dan ia juga malu kepada Allah dengan menjaga perutnya, menjaga apa yang dimasukkan ke dalam lambung kita, menjaga dari keharaman-keharaman. Dia makan hanya makan yang halalan thayyiban, bukan hanya halalan tapi juga thayyiban. Karena sesuatu yang halal kadang tidak thayyib bagi kondisi seseorang dari satu sama yang lain dengan keadaan kesehatan yang berbeda. Tidak makan kecuali haknya, tidak makan kecuali yang halal.
hurrimat alaikumul maitah wad damah wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Hurrimat alaikumul maitah, diharamkan bagi kalian makan bangkai, makan darah. Di antaranya ada orang-orang yang zaman-zaman sekarang ini makan darah. Yang dimaksud darah beneran. Jadi kalau nyembelih sapi, nyembelih sapi darahnya ditadah. Ditadah kemudian diolah kayak hati. Namanya apa? Didih ya. Didih. Ada yang mengatakan dendeng didih ya. Didih. Itu haram. Ad-dam walahmal khinzir. Kalau yang ini insya Allah kalian tidak mau ya. Wa ma uhilla bihi li ghairillah. Dan sesuatu yang disembelih bukan karena Allah. Sesuatu yang disembelih tidak atas nama Allah, ataupun binatang-binatang lain yang tidak dihalalkan, maka kita menjaga perut kita dari hal-hal yang demikian. Wal faraj, dan kita juga malu kepada Allah dengan menjaga farji kita. Wal yadain wal rijlain, dan juga kita menjaga tangan kita, tidak mengambil kecuali haknya, tidak melakukan kemungkaran-kemungkaran dengan tangan yang dimilikinya. Dengan kaki kita, kita senantiasa hanya berjalan kepada tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah. Wal yadhkuril mauta, dan selalu mengingat kematian. Inilah yang dimaksud dengan al-haya. Yang dimaksud oleh Kanjeng Nabi, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah engkau kepada Allah dengan sebaik-baiknya rasa malu. Saudara sekalian, malu itu bagian dari keimanan. Al-imanu uryanun. Iman itu adalah masih telanjang. Orang dikatakan iman itu masih dikatakan dia masih telanjang. Seandainya menungso ya menungso tapi sik mudo. Al-imanu uryanun wa libasuhut taqwa. Dan pakaiannya orang beriman itu adalah at-taqwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekal takwa ini, maka di dalam statusnya takwa sebagai libas, sebagai pakaian bagi orang yang beriman itu adalah at-taqwa. Wa zinatuhu al-haya. Papaese, perhiasannya, mahkotanya orang yang dikatakan beriman, ia memiliki rasa malu. Sejatinya kalau orang dikatakan beriman kok kemudian dia rasa malunya hilang, sejatinya dia telah kehilangan mahkota keimanannya. Kemudian wa thamratuhu al-ilm, kemudian buah dari keimanan itu adalah ilmu. Orang yang dikatakan beriman ada 3 komponen. Dia harus bertakwa kepada Allah, kemudian dia memiliki rasa malu kepada Allah dan sesama makhluk Allah, dan yang ketiga dia memiliki ilmu untuk berbekal bagaimana kita akan menghadap Allah dan menghadapi kehidupan di dunia ini. Mudah-mudahan singkat ini bermanfaat, ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.